Bab 1331. Mencari kotak. Di langit berbintang, Saferamu melirik Mileye dan menghela napas dengan suara rendah. Aku tidak menyangka kamu akan terlibat dengan dunia Sahaloka lagi. Mileye tersenyum malu. Kak Safera, labu arak ini sangat hebat. Saferamu melirik labu arak di tangan Mileye. Labu arak semesta. Mileye mengedipkan mata. Kak Safera tahu benda ini. Saferamu memandangi labu arak itu. Bagaimana caramu melarikan diri dari dunia Sahaloka? Dewa labu arak mendengus. Siapa kamu? Kenapa aku harus menjawab pertanyaanmu? Mileye. Saat ini, Saferamu tiba-tiba menghilang. Dewa labu arak tiba-tiba berkata sambil tertawa, berani sekali kamu masuk ke sini. Aku ingin kamu melihat. Pada saat ini, suara jeritan tiba-tiba terdengar di lokasi. Labu arak itu bergetar liar di langit berbintang. Mileye tahu, labu arak ini sedang dihajar. Setelah beberapa lama, labu arak baru mengalah. Saat ini, Saferamu muncul di sebelah Mileye. Dia menepuk tangannya sambil berkata, minta dihajar. Dewa labu arak berkata dengan gemetar, kamu, siapa kamu? Saferamu berkata dengan datar, bagaimana caranya kamu bisa kabur? Dewa labu arak bertanya lagi, siapa kamu sebenarnya? Sudut mulut Saferamu sedikit terangkat, dia menggosok tangannya. Apakah kamu masih ingin dipukul? Dewa labu arak buru-buru berkata, aku menyelinap keluar. Saferamu terdiam. Mileye memandang Saferamu. Apakah kamu ingin mengirimnya kembali? Dewa labu arak buru-buru berkata, jangan. Kak, jangan kirim aku kembali, aku akan ikut denganmu, oke? Mileye. Saferamu tiba-tiba berkata pelan, lupakan saja. Biarkan saja dia mengikutimu. Dalam waktu singkat, benda ini akan berpengaruh besar padamu. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, dunia Sahaloka. Saferamu berkata sambil tersenyum, benda ini datang sendiri, sayang kalau dibiarkan. Mileye tersenyum kecut, aku takut dunia Sahaloka akan datang dan memukuliku. Saferamu memandang Mileye. Kalau memang mereka datang, kita juga tidak bisa menghalangi mereka. Mileye terdiam. Saferamu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit, lalu berkata pelan, seharusnya Daoting akan segera bertindak. Kamu harus bersiap. Mileye menengadah ke kedalaman langit berbintang. Kali ini, bagaimana Daoting akan menghadapi alam semesta 5 dimensi? Kalau aku, bagaimana aku akan menghadapi alam semesta 5 dimensi? Seolah teringat sesuatu, Mileye tiba-tiba berkata, Kak Safera, kita mengobrol lagi lain kali. Selesai bicara, dia berbalik dan menghilang di bawah. Saferamu melirik Mileye yang menghilang dari pandangan di bawah, menggelengkan kepalanya lalu tersenyum. Si kecil. Mileye kembali ke aula 5 dimensi, dia mencari Jessica Guan dan kakak seperguruan Lu dari Sekte Pedang. Mileye memandang keduanya. Jessica Guan, kakak seperguruan Lu, aku ingin kalian melakukan sesuatu. Jessica Guan sedikit penasaran. Ada apa? Mileye memanggil Linsi, lalu berkata dengan berat, cari Sekte Pedang. Sekte Pedang. Alis Jessica Guan sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Kakak seperguruan Lu juga menatap Mileye dengan sedikit bingung. Mileye berkata sambil tersenyum, aku datang ke sini dari dunia bawah, dan aku telah melihat banyak sekte pedang. Guru leluhur sekte pedang ini semuanya adalah satu orang, yaitu pria berbaju biru. Kakak seperguruan Lu tiba-tiba berkata, aku tahu, itu didirikan oleh beberapa saudara laki-lakinya, dan beberapa bertahan. Tetapi beberapa telah menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Mileye mengangguk, pasti ada peninggalan sekte pedang lainnya.
Kakak seperguruan Lu berkata dengan berat, apa yang ingin kamu lakukan? Mileye berkata, mencari sebuah kotak. Kotak. Mendengar kata tersebut, mata Lindsay tiba-tiba berbinar. Kakak seperguruan Lu menatap Mileye. Kotak si kecil itu. Mileye mengangguk. Menurut dugaanku, si kecil itu sangat nakal, jadi dia pasti meninggalkan sebuah kotak di tempat lain, dan kotak itu pasti sangat membantu kita. Jessica Guan di samping agak bingung, tapi kakak seperguruan Lu sangat mengerti. Kotak yang ditinggalkan si kecil putih bukanlah barang biasa. Kakak seperguruan Lu terdiam sejenak, lalu berkata, aku tahu ada sebuah reruntuhan sekte pedang. Setelah mendengar ini, Mileye dengan sedikit bersemangat berkata, ayo kita ke sana. Kakak seperguruan Lu mengangguk. Mileye menatap Jessica Guan. Kamu kirim orang untuk mencari di seluruh alam semesta 5 dimensi, jangan lepaskan dunia kecil dan dunia jauh itu, selama kamu menemukan sisa-sisa sekte pedang, tolong beritahu aku segera. Jessica Guan mengangguk. Oke, aku akan melakukannya sekarang. Selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Segera, banyak master mulai mencari sisa-sisa sekte pedang di alam semesta 5 dimensi. Setelah Jessica Guan pergi, Mileye tiba-tiba menatap kakak seperguruan Lu, dan berkata, kakak seperguruan Lu, bantu aku melihat sesuatu. Selesai bicara, dengan lambaian tangan kanannya, sebuah peti mati es tiba-tiba muncul di lokasi. Alis kakak seperguruan Lu sedikit mengernyit. Apa ini? Mileye berkata dengan berat, seorang senior misterius memberikannya kepadaku. Dia bilang pria berbaju biru memintanya untuk menjaganya, dan ketika saatnya tiba, dia memberiku peti mati es ini. Kakak seperguruan Lu menatap Mileye. Peninggalannya. Mileye mengangguk. Apakah kamu tahu siapa yang ada di dalam peti mati? Kakak seperguruan Lu berkata, bisa dibuka. Mileye menggelengkan kepalanya. Tidak bisa, ada energi pedang yang kuat di dalam peti mati. Dan, membukanya seperti ini sedikit tidak menghormati orang di dalam peti mati. Dia sebenarnya tidak takut dengan energi pedang karena ada roh pedang. Namun, sedikit tidak sopan untuk membukanya seperti ini. Kakak seperguruan Lu menatap peti mati itu lama sekali, lalu berkata pelan, aku seharusnya tahu siapa itu. Mileye bertanya dengan cepat, siapa? Kakak seperguruan Lu melirik Mileye. Kamu akan tahu ketika waktunya tiba. Mileye. Kakak seperguruan Lu berkata, lindungi peti mati ini baik-baik, keluargamu berutang padanya. Alis Mileye sedikit mengernyit. Keluargaku. Kakak seperguruan Lu berkata datar, pokoknya itu semacam sebab akibat, kamu hanya perlu melindunginya saja. Mileye terdiam, kakak seperguruan Lu ini juga suka membuat orang penasaran. Seolah teringat sesuatu, Mileye mengeluarkan token lain, yang diberikan kepadanya oleh Master Misterius di tempat asal sumber energi, katanya barang ini dapat membantunya. Ketika dia berada di dunia bawah, dia ingin menggunakan token ini, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk tidak menggunakannya, karena pada saat itu, memanggil seorang alam kebenaran Taoisme pun tidak akan berpengaruh. Menurut tebakannya, Master Misterius itu seharusnya adalah seorang Master alam kebenaran Taoisme. Sekarang, dia harus menggunakan semua kekuatan yang bisa dia gunakan untuk melawan Dao Ting. Kali ini, kakak seperguruan Lu tiba-tiba berkata, ayo kita pergi ke reruntuhan sekte pedang. Mileye mengangguk, dia menyingkirkan peti mati es, lalu menghilang ke aula bersama kakak seperguruan Lu. Di langit berbintang yang luas, Mileye dan kakak seperguruan Lu menaiki pedang. Mileye tiba-tiba berkata, kakak seperguruan Lu, bisakah kamu menghubungi guru leluhur sekte pedang? Kakak seperguruan Lu menggelengkan kepalanya.
Tidak bisa dihubungi. Mileye terdiam. Kakak seperguruan Lu berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak percaya diri untuk menghadapi ini sendirian? Mileye berkata pelan, dunia ini sulit, aku tidak ingin bertarung lagi. Kakak seperguruan Lu. Mileye tiba-tiba berkata sambil tersenyum, kakak seperguruan Lu, kekuatan lain bisa memanggil leluhur, mengapa sekte pedang tidak bisa memanggil leluhur? Kakak seperguruan Lu berkata sambil tersenyum, sudah pernah memanggil sekali. Mileye terdiam. Dia tahu, wanita dengan tombak. Kakak seperguruan Lu tiba-tiba berkata, bisakah kamu mencapai alam kebenaran Taoisme? Mileye menggelengkan kepalanya. Dia masih belum bisa menerobos alam kebenaran Taoisme, hanya bisa mencapai alam kebenaran Taoisme dengan meterai para dewa. Kekuatan pinjaman ini tidak sebaik yang dikembangkan sendiri. Namun, dia juga tahu bahwa tidak perlu terburu-buru untuk masalah ini. Tanpa pikir panjang, Mileye dan kakak seperguruan Lu menambah kecepatan. Alam semesta 5 dimensi. Di halaman, Adelina Ye yang sedang membaca buku tiba-tiba berhenti, menoleh dan melihat seorang pria berdiri tidak jauh dari sana. Adelina Ye berkata datar, Jordi, kamu benar-benar sabar, keluarlah sekarang. Pria bernama Jordi berjalan ke arah Adelina Ye, berkata dengan berat, ketua klan memberi perintah untuk membawamu kembali. Adelina Ye berkata pelan, Jordi, kamu sudah lama mengikutiku, kamu seharusnya tahu sesuatu tentang tuan muda Ye itu, kan? Jordi berkata dengan berat, Tuan muda Ye itu jenius, langka di dunia. Adelina Ye memandang Jordi. Kembalilah dan katakan padanya, aku tidak akan kembali. Jordi ragu-ragu, lalu berkata, ketua klan bilang, tidak peduli hidup atau mati. Hidup atau mati. Adelina Ye mencibir. Tidak peduli hidup atau mati, sepertinya kitab Taoisme akan selalu lebih penting baginya daripada orang-orang di sekitarnya. Sampai di sini, dia tiba-tiba teringat Mileye. Dia teringat adegan di mana Mileye memberinya 2 jilid kitab Taoisme ketika berada di dunia bawah. Ayah kandungnya sendiri ternyata lebih payah dari pria yang baru dikenalnya beberapa bulan. 2 gulungan kitab Taoisme. Jika di Ngarai Besar, ayahnya mungkin saja akan rela mengorbankan seluruh klan. Dan bagaimana dengan Mileye? Memikirkan Mileye, Adelina Ye tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saat ini hatinya terasa hangat. Jordi menghela napas dengan suara rendah, maafkan aku. Selesai bicara, dia hendak menyerang ketika seorang wanita tiba-tiba muncul di belakangnya. Orang yang datang adalah Tree Life. Melihat Tree Life, ekspresi Jordi berubah drastis. Tree Life memandang Jordi, ingin bertarung. Jordi menatap Tree Life dengan ketakutan di matanya. Tree Life memandang Adelina Ye tidak jauh dari sana. Dia mengatakan kepadaku bahwa seseorang mungkin mengganggumu. Awalnya aku tidak percaya, tapi aku tidak menyangka itu benar-benar terjadi. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang juga tiba-tiba muncul di lokasi, dan itu adalah Aro. Aro melirik Jordi di kejauhan. Dia bilang, Adelina adalah temannya, tidak ada yang bisa menyusahkannya. Jordi terdiam. Aro berkata lagi, dia juga berkata, kali ini aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin kamu kembali dan memberitahu Ngarai Besar bahwa jika Adelina tidak ingin kembali, Ngarai Besar tidak boleh membawanya kembali dengan paksa. Jordi melirik Adelina Ye tidak jauh, lalu berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa dengan adanya 2 wanita ini, sama sekali tidak ada cara baginya untuk membawa Adelina Ye. Setelah Jordi pergi, Adelina Ye menatap Aro dan Tree Life. Apakah dia meminta kalian untuk melindungiku secara diam-diam? Aro mengangguk. Adelina Ye terdiam,
entah apa yang dipikirkannya. Di suatu tempat di langit berbintang yang jauh, dua cahaya pedang melintas di langit berbintang seperti bintang jatuh, bersinar terang. Sekitar 1 jam kemudian, kakak seperguruan Lu tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke kejauhan, lalu berkata pelan, ada reruntuhan sekte pedang di depan. Mileye melihat ke kejauhan, kemudian berkata dengan pelan, kuharap dia mengubur kotak itu. Kakak seperguruan Lu bersambung.